Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nelly Armayanti SP MSP dengan prodi Manajemen 2023 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan melakukan mini riset dengan topik ketahanan nasional dan bela negara bagi generasi milenial. Kira-kira di mana ya tempat yang cocok? Dirimu tahu nggak, Put? Tahu dong. Oh, gimana kalau kita ke BNN? Tapi menurut kalian cocok nggak sih kalau kita ke BNN? Cocok dong Put, karena kunjungan mini riset kita ke BNN ini untuk mengetahui bagaimana peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba untuk bentuk bela negara. Nah, kalau udah cocok, yuk ikuti kegiatan kami di BNN. Yuk. Yuk. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, nama saya Herianto, SPC, MC, psikolog. Saya adalah ketua tim Indeks Ketahanan Keluarga BNN Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus menjabat sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Kemudian rekan saya ini Ibu Yuni Borus Sembiring Gurki. Nah, ini SKM. Nah, ibu ini adalah penyuluh narkoba ahli pertama, anggota tim Indeks Ketahanan Keluarga dan Indeks Ketahanan Diri Remaja. Nah, jadi itu ya perkenalan dari kami. Silakan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dari jurusan Manajemen semester 4. Di sini tujuan kami berada di sini untuk mewawancarai Bapak terkait keamanan nasional, Pak. Ketahanan nasional. Untuk pertanyaan pertama, Pak, di sini dari pihak BNN sendiri itu, Pak, bagaimana penggunaan narkoba khususnya bagi generasi muda di lingkungan sekitar dari Serda ini, Pak? Oke, baik. Jadi kondisi keamanan ya untuk narkoba di Provinsi Sumatera Utara ini kita berdasarkan survei tahun 2019 memang didapatkan survei BNN dengan LIPI ya Gen ya. Dengan LIPI kita Sumatera Utara itu angka prevalensinya tertinggi se Indonesia untuk pengguna narkoba. Nah, ini memang ya generasi muda ini adalah penerus bangsa ya. Saya rasa kalian setuju ya, kalian adalah penerus bangsa. Artinya Indonesia ini punya visi 2045 generasi emas. Ya, betul ya. Indonesia emas 2045. Artinya dalam rangka 100 tahun Indonesia merdeka, nanti kalianlah yang akan mengisi kemerdekaan 100 tahun Indonesia. Nah, diharapkan 2045 ini kita akan mendapat bonus demografi. Tapi kalau narkoba ini masih menjadi momok utama, permasalahannya masih seperti ini, bukan bonus demografi yang kita dapat, tapi bencana demografi. Kenapa bencana demografi? Karena banyak generasi muda yang sudah diracuni oleh narkoba. Nah, ini yang nggak kita harapkan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah 2 program utama, strategi utama. Yang pertama itu demand reduction, yang kedua adalah supply reduction. Dan ini yang terjadi di Sumatera Utara, demand-nya sangat tinggi sehingga kita butuh kerja extraordinary ya, ataupun kerja luar biasa untuk melakukan pencegahan. Nah, karena untuk mengatasi demand, program yang paling tepat adalah pencegahan, kemudian juga rehabilitasi. Pertanyaan selanjutnya kan tadi untuk yang telah kena narkoba tadi kan Pak ada dijalankan rehabilitasi gitu kan Pak. Itu Pak rehabilitasinya kalau untuk yang generasi muda yang umur 11 sampai 21 tahun itu sama nggak Pak? Cara penanganannya sama yang umur dewasa ke atas kayak 21 tahun ke atas gitu Pak? Mau jawab ya? Oke.
Oke, kalau untuk program rehabilitasi itu kita punya standar ya, di BNN punya standar namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi kalau di kalian namanya kurikulum, gitu kan? Nah, kurikulumnya itu terstandar. Memang kalau untuk program secara dunia UNODC, program rehab itu masing-masing orang itu belum tentu sama. Jadi tidak ada satu program rehab pun yang bisa efektif untuk semua orang. Nah, jadi tapi kami di BNN menjalankan satu SOP. Nah, SOP-nya apa? Yang pertama itu harus asesmen dulu. Nah, itu pasti mau remaja, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau perempuan, mau laki-laki itu harus asesmen dulu. Asesmen nantinya wawancara, observasi untuk menilai tingkat keparahan. Nah, itu masuk yang kedua. Kalau misalkan udah asesmen, baru masuk ruang detox kalau rawat inap. Nah, habis ruang detox, udah bersih dia selama 2 minggu, udah kencing, udah buang BAB, udah keringat, keluar dari keringat, hilanglah zat tersebut dari tubuhnya. Barulah tinggal mentalnya. Kita berikan program mental edukasi di dalam tempat rehab. Nah, jadi ada program namanya konseling, ada program olahraga, ada program ibadah, ada program sharing, ada program curhat. Nah, itu semua ada program itu. Dari mulai pagi bangun, mandi, sholat, bersihkan tempat tidur, bersihkan ruangan, kemudian sarapan, kemudian belajar di kelas, kemudian curhat, sesi curhat, istirahat siang, olahraga lagi, sesi konseling lagi, sampai sore, malam, tidur, gitu terus. Nah, kami mendukung program-program rehabilitasi baik itu bersifat sosial maupun bersifat medis. Nah, seperti itu. Yang penting itu sesuai SOP, tidak melanggar hak asasi manusia, tidak ada di kerangkeng-kerangkeng, tidak ada disiksa, tidak ada disetrum-setrum. Nah, sesuai dengan hak asasi manusia itu sesuai dengan SOP yang ada di BNN ya. Begitulah program pemulihan. Sampai nanti setelah keluar dari rehabilitasi mereka akan menjalani program pasca rehabilitasi. Jadi mereka kembali diberikan pelatihan vokasi sehingga dia bisa merasa berdaya kembali. Kira-kira mau kerja apa ini? Kan keluar rehab kan bingung, kerja apa ya, udah nggak dipercaya sana sini, aku udah cap jelek. Ya di situ di pasca rehab berusaha untuk membuat habituasi lagi balik supaya dia bisa menyesuaikan diri ke adaptasi ke lingkungannya. Itu namanya program pasca rehabilitasi. Sembari itu ada program namanya keluarga juga, family. Nah, jadi diberikan konseling juga terhadap family-nya ataupun keluarganya. Kak Yuni. Izin Kak, gini Kak, pertanyaan kami, strategi dari pihaknya Kakak gitu, sebagai pihak BNN dalam memanfaatkan platform digital, yaitu untuk mengajarkan atau mengedukasi anak-anak remaja seperti kami untuk menyampaikan pesan anti narkoba yang relate sama anak muda dan tetap membawa nilai-nilai bela negara gitu. Oh, ini tentang bela negara sebenarnya strategi dari pencegahannya gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita di BNN kan ada tim pencegahan gitu ya, kan gimana sebenarnya kita bisa memberikan pencegahan kepada sebenarnya kan memang ke anak muda fokusnya. Kenapa? Karena kan remaja kan yang usia yang produktif dan memang sasaran empuk nih para bandar narkoba gitu. Jadi gimana sih kita dari BNN menggunakan medsos sih sebenarnya. Jadi dari BNN kita sendiri pun pasti ada sosial media kan yang dibuat gitu. Jadinya dan bukan hanya dari BNN saja, kita dari tim pencegahan itu dari BNN ada yang namanya aplikasi Rean.id. Jadi di Rean itu kalian pun bisa sebenarnya aktif di dalamnya dari gimana sih anak muda ke anak muda. Jadi di situ tempat berkumpulnya anak-anak muda yang bisa memberikan inspirasi bakat-bakat mereka seperti itu. BNN membuat tempat gitulah sebagai wadah untuk anak-anak muda bisa berkontribusi dalamnya. Kayak tahun lalu ya Bang, tahun lalu itu kita ada buat lomba seluruh ini di Indonesia ya dalam rangka HANI. Jadi memang ada lomba pidato. Kemarin kita libatkan anak-anak SMA. Kemarin perwakilan dari Sumut, satu Medan. Jadi kalau misalnya kalian pun yang punya bakat dan minat bisa juga masuk di aplikasi Rean itu. Seperti itu. Itu sih yang memanfaatkan media digital untuk anak-anak muda seperti itu. Jadi tidak hanya dari BNN aja nih berharapnya BNN menyediakan wadahnya supaya anak-anak muda seperti kalian yang akan mengembangkan platform tadi seperti itu.
Terus dari pihak orang kakaknya nih, cara mengukur keberhasilannya itu gimana ya Kak gitu? Ibaratnya yang orang kakak sampaikan, yang bapak sampaikan di media sosial itu dapat dilaksanakan para kalangan remaja saat ini gimana gitu? Orang bapak dapat mengukurnya. Oke, jadi gini, kami kalau misalkan alat ukur kami itu ada namanya indeks ketahanan diri remaja, ada indeks ketahanan keluarga. Jadi kalau untuk remaja ya, ini berarti remaja ya, itu ada namanya indeks ketahanan diri remaja, Diktari namanya. Jadi Diktari itu ada sekitar 20-an, 30-an soal yang dibagikan kepada peserta setelah kita melakukan penyuluhan ataupun peserta ketika kita melaksanakan pagelaran seni. Mereka diminta untuk mengisi aplikasi namanya Diktari. Nah, dari di situ ada contoh, misalkan ketika saya ditawarkan oleh teman saya narkoba, apa yang akan saya lakukan gitu. A, menerimanya. B, menolaknya secara asertif. C, menolaknya dengan tegas dan menghina dia. D, bla 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 bla. Nah, jawaban mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah menolak yang nomor 2 kan? Nah, tapi secara asertif. Artinya apa? Di situ kita menghimbau anak-anak remaja ini bisa untuk menjadi pribadi yang asertif. Nah, asertif itu artinya remaja itu punya pendirian, punya pandangan yang positif. Artinya dia bisa menyatakan apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan secara tegas namun sopan. Nah, contohnya menolak dengan kata maaf. Udah gitu, terima kasih. Nah, kan ibaratnya itu kan pribadi yang ibaratnya ketika orang mengajak sesuatu negatif, ketika dia bilang seperti itu, berarti ini anak nggak mau gitu. Anak ini sopan, jadi nggak tega mau menjerumuskan dia. Nah, seperti itu. Jadi disitulah kita latih remaja itu untuk menjadi pribadi yang punya regulasi diri yang baik, punya asertif, dan punya reaching out, artinya punya lingkaran circle yang sehat. Nah, sehingga mereka akan mengembangkan ketahanan diri yang baik, sehingga nanti akan menurunkan angka prevalensi, dan itu adalah ukuran keberhasilan kami. Dan satu lagi tambahan dari medsos ya, medsos tadi kita punya media medsos Instagram, silakan ketik di situ di Instagram kalian. Sudah gitu kita punya YouTube channel juga. Nah, YouTube channelnya namanya Sumut Bersinar. Nah, coba cari di situ Sumut Bersinar. Di situ juga ada podcast kami. Di situ juga kalian bisa belajar podcast apa itu narkoba, kenapa narkoba bikin halu, kenapa narkoba itu bisa merusak rumah tangga, kenapa narkoba itu merusak perekonomian, nah, kenapa apa itu jamur kotoran kerbau, nah, bagaimana berapa lama tes urin narkoba bertahan dalam urin, ada semua di situ. Nah, di Sumut Bersinar ada kan? Nah, itu adalah media resmi kita. Nah, kalian kan biasanya kan anak-anak Gen Z ini kan senengnya nengok YouTube, scroll ya kan, nah IG, nah silakan belajar dari situ. Nah, jadi di situ banyak informasi-informasi untuk menambah literasi kalian tentang bahaya narkoba dan masalah narkoba di Sumatera Barat. Gitu, ya. Dan juga kita kerjasama juga dengan kampus lain, contoh dengan UMA ya. Nah, kemudian PKKMB di INSI, Institut Teknologi Sawit Indonesia, nah itu biasanya saya itu, kemudian di Velvet juga, kemudian di kampus-kampus yang lain itu kita lakukan kerjasama. Dan kami sangat senang ketika kampus membuat program, misalkan contoh relawan gitu, atau kader atau duta, nah, untuk membantu menyebarkan virus-virus baik. Nah, kalau kalian bilang agen perubahan tadi kan, agent of change. Nah, kalau kami virus-virus baik, kan kami pencegahan, berarti kan imunisasi. Nah, imunisasi yang dimasukkan imunisasi apa? Virus nggak? Virus, tapi yang sudah menjadi baik dan bisa membantu kita untuk bertahan. Gitu juga kita masukkan virus-virus baik yang ada di kampus-kampus, sehingga virus-virus jahat tidak bisa menginfeksi teman-teman yang lain, karena yang teman-teman yang lain sudah tertular virus-virus yang baik. Jadi pesan-pesan untuk generasi muda, yang pertama, masa muda ini adalah masa-masa untuk mencari, mengeksplorasi, menggali lebih dalam kemampuan-kemampuan kita. Jadi luangkan waktu untuk mengeksplorasi itu, jangan pernah coba-coba narkoba. Kalau sudah coba narkoba,
hilang semua masa depan kita. Jadi jangan pernah coba-coba walaupun sedikit pun. Galilah, eksplorasilah potensi-potensi yang ada pada diri kalian, karena sekarang usia kalian adalah masa-masa emas, masa-masa menentukan yang akan menentukan masa depan kalian, masa depan keluarga kalian, masa depan bangsa kalian, sehingga kita akan bisa menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin itu pesan-pesannya. Tetap stay healthy, buat lingkaran yang sehat, jadilah virus-virus yang baik, jauhi narkoba. Gitu. Nah, dari hasil riset kami di BNN, bisa disimpulkan kalau ketahanan nasional sangat terkait dengan usaha melawan dan juga mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba ini bukan hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan juga ketahanan negara kita. Untuk itu, BNN punya peran besar lewat strategi pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Jadi, ketahanan nasional akan semakin kuat jika seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam gerakan anti narkoba sebagai bentuk bela negara. Itu tadi kesimpulan dari mini riset kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami dapat menambah wawasan dan semangat bela negara untuk kita semuanya, khususnya anak muda. Sampai sini video kami. Yuk kita sama-sama menjaga Indonesia tetap kuat dan bebas dari narkoba. Bye-bye! Generasi muda.